mungkin beberapa masyarakat udah paham ya ular anaconda. Mungkin pahamnya di televisi gitu, yang seserem itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satwa Sakti. Semoga kalian sehat semua teman-teman. Amin. Oke, mungkin ini bahasan yang rada sedikit berbeda ya. Bahasan yang sedikit berbeda, dan gue bakal nampilin video orang lain. Tapi gue di sini mau mengedukasikan karena gue nggak punya hewannya gitu teman-teman. Jadi kita mau bahas tentang habitat anaconda. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita tonton dulu videonya tersebut. Oke? Anaconda Adventure. Wah, anaconda berpetualang. Wow, sungai Amazon ya. Kehidupan di Amazon, Brazil. Luar biasa. Keren banget. Oke, ini timnya mereka ya. Persiapan semuanya. Alat untuk menyelam. Mungkin bisa dibilang kayak Borneo ya. Kalimantan. Kalau hutannya nggak digunduli, wih, buaya. Kabur dia, takut. Anaconda hidup di air tuh teman-teman. Wow, sepanjang ini ya tubuh manusia, lebih panjang dikit. Dia mendekat ke kamera. Kalau dilihat-lihat mirip kayak ini ya, molu kepalanya dikit. Oh, besar sekali. Nah, dia juga naik ke darat, nggak selalu di air ya, nggak full di air, tapi dia juga ke darat. Tuh berendam. Female lagi bertelur kayaknya. Dia itu bertelur melahirkan ya. Luar biasa, ternyata dia di ranting-ranting juga ya. Gede banget. Kayak apa ya, kayak mungkin bisa dibilang di rawa-rawa. Coba bayangin di rawa-rawa sini ada anaconda. Oh, besar. Keren. Nah, sekarang mereka lihat piranha di habitatnya. Oh, piranha tuh teman-teman, habitatnya piranha. Oh, jadi konsepnya kayak ini ya, kayak di aquascape. Habitatnya tuh ada di dalam air, tuh ada tanaman-tanaman. Oke, jadi kita bahas soal anaconda teman-teman. Anaconda, ular yang katanya serem banget dan gede banget ya. Anaconda itu, anaconda dia ular air, ular terbesar teman-teman, terbesar, ular air terbesar dan terpanjang. Ular air ya, kalau sama ular darat, anaconda masih kalah sama Python reticulatus atau reticulatus python, atau biasa disebut sanca kembang. Itu lebih panjang ketimbang anaconda teman-teman. Tapi untuk diameternya lebih besar anaconda. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, masih awam, di Indonesia udah banyak loh yang melihara anaconda. Contohnya kayak Mas Lucky Hakim. Mungkin kalian udah kenal ya sama Mas Lucky Hakim. Beliau punya anaconda juga. Dan mungkin beberapa reptiler punya. Dan gue nggak tahu namanya siapa aja. Tapi yang jelas mereka punya anaconda. Punya green anaconda sama yellow anaconda itu rata-rata. Dan alhamdulillah masih jinak, tapi rada serem sih sebenarnya. Karena diameternya besar dan itu bisa menelan manusia. Tetap harus ada pantauannya ya. Nah, untuk ular air sendiri yang di Indonesia itu ada. Bentar, gue asal dulu nih. Gue rada sedikit lupa ya. Ada elephant trunk snake atau ular karung.
ular belalai gajah, terus ini Homalopsis bucata atau ular kadut, ular air ya. Dan mereka rata-rata itu besarnya itu panjangnya itu maksimal kalau untuk ular karung sih, bukannya ular karung tuh banyak ya jenisnya. Ada ular karung biasa, ada ular karung bakau kalau nggak salah ya, bakau yang belang-belang itu. Rata-rata itu panjangnya itu sampai 1,5 meter 2 meter kayaknya deh. Kalau untuk ular kadut sendiri, ular kadut air itu sampai 1 meter lebih dikit atau 1 meter gitu. Nggak sebesar seperti anaconda teman-teman. Nah, untuk pemelihara anaconda nih penting banget ya. Untuk pemelihara anaconda, gue mohon kalau misalnya ada yang escape atau lepas, cobalah cari sampai dapet ya. Karena ngeri juga nih teman-teman. Karena ngeri juga kalau ada yang escape, langsung dia nyebur ke kali, nggak akan ketemu. Kalau masih ke rumah warga masih bisa ditemuin lah. Tapi kalau udah ke kali, udah wassalam, itu rada susah. Dan takutnya besar di Indonesia dan jadi predator di alam Indonesia. Makanya untuk kalian yang punya anaconda atau yang pengen pelihara anaconda, perhatiin dulu kandangnya. Harus bener-bener dikunci ya, jangan sampai lupa nutup kandangnya karena bahaya. Gitu aja sih. Kalau untuk ular Indonesia sendiri yang lepas itu no problem lah, no problem. Mungkin masalahnya sama warga, bukan sama alam. Tapi kalau udah anaconda yang lepas, itu masalahnya sama alam, sama warga juga, gitu. Jadi tetap ya poinnya, kalau yang melihara jaga, jangan sampai teledor. Dan jangan lupa kasih makan tentunya, karena mereka makhluk hidup. Sama seperti kita, kalau nggak makan, mati. Gitu. Luar biasa ya pembahasan soal anaconda ini. Dan mereka itu, anaconda itu dari Amazon, sungai Amazon atau dari Brazil. Bayang dong gedenya itu sungai Amazon. Oh, besar sekali anaconda. Dan jujur gue pernah, belum pernah sih, maksudnya belum pernah melihara. Cuma pas waktu di toko yang lama di Sato Sakti itu pernah bayar gue itu bawa anaconda teman-teman. Itu karakternya luar biasa ya. Dia nggak jinak sih yang punya bayar gue itu. Dia agresif, tapi nggak kayak agresifnya, nggak seperti piton. Dia itu apa ya, kayak ngasal gitu strike-nya, gigitnya itu ngasal. Dan anaconda bukan tipikal ular yang kanibal, tapi mereka makan kayak ikan, tikus, dan lain-lain gitu. Bahkan di YouTube itu banyak banget video yang aneh ya, anaconda itu makannya macam-macam. Cuma nggak makan temen. Gitu aja sih, cuma nggak makan temen. Beda sama manusia, kalau manusia masih ada yang makan temen. Anaconda. Dan gue saranin kalau untuk kalian yang pengen melihara anaconda, itu pikir-pikir dulu ya, pikirin pakannya si ular tersebut, pikirin kandangnya, karena anaconda itu makin lama makin besar. Dan bahkan menurut gue sih kalau anaconda itu harus dikasih ini ya, harus dikasih apa sih, kayak mungkin bisa dibilang habitat seperti di alamnya, kasih kolam lah buat mereka nyelam di air. Terus pakannya teman-teman, perhatiin pakannya. Kalian harus punya, ibaratnya punya keluarga baru gitu loh, punya keluarga baru. Terus kita harus menghidupi si keluarga baru tersebut, jangan sampai lalai. Dan tetap sih kalau misalnya ada anak kecil harus dipantau sama orang dewasa, karena yang ditakutkan itu bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Kalau untuk nama latinnya sih anaconda kayak gue nggak terlalu paham. Yang penting anaconda. Di Indonesia alhamdulillah mungkin beberapa masyarakat udah paham ya ular anaconda. Mungkin pahamnya di televisi gitu, yang seserem itu. Padahal ya biasa aja, sama kayak ular-ular di kita gitu kan. Kalau kecil masih berdarah paling, tapi nggak berbisa. Tapi kalau udah besar ya lumayan menyeramkan, seperti Reticulatus python atau sancak kembang gitu. Mungkin ini rada sedikit berbeda ya. Bahkan gue mungkin bakal bahas hewan-hewan yang dilindungi. Di sini gue nyoba, walaupun gue nggak bisa melihara, walaupun gue nggak punya, tapi nggak mematahkan gue, nggak edukasi soal hewan dilindungi. Gue masih bisa edukasi dengan objek seperti bisa jadi gambar, poster, atau bisa pakai apa sih namanya, file tambahan gitu loh, file tambahan kayak video gini nih, video anaconda ada guanya gitu.
masih ada jalan lain buat edukasi. Nggak ada inilah apa halangan lah, kita masih bisa edukasi. Mungkin untuk next gue bakal bahas tentang ular-ular yang dilindungi di Indonesia, banyak tuh. Dan beberapa hewan yang emang benar-benar menurut gue tuh harus dilindungi, nggak boleh dipelihara sama manusia. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini memberi arahan untuk teman-teman yang mau memelihara. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.